Ini ya hasilnya. Untuk pembelian motor dengan harga 16 juta, pembayaran DP-nya 30%. Kita ambil yang angsuran dulu. Karena apa? Angsuran lebih murah dan kalau kita rutin mendapatkan pendapatan sekian dalam 1 bulan, itu bisa untuk yang lainnya. Jadi tidak hanya untuk motor Beat, tapi kita melatih juga untuk menabung. Seperti itu. Kemudian kalau ini ada impian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka yang agak panjang. Jangka pendek kita kasih jangka waktu misalnya 3 bulan. 3 bulan dari sekarang. Setelah Anda punya impian yang pertama terkabul, handphonenya sudah dapat, pengen yang lain lagi. Misalnya anaknya pengen handphone juga, bisa kita belikan dengan cara yang sama, Bu. Seperti itu. Kemudian jangka sedang kita beri jangka waktu 6 bulan. Dan jangka yang panjang ini bisa jangka 1 tahun, jangka 3 tahun, dan jangka 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Mau seperti apa, kita sudah punya bayangan tentang impian kita. Karena seorang pengusaha di luar sana dan di dalam sini, ini pengusaha semua bukan? Ya, pengusaha minyak ya. Pengusaha minyak ikan. Jadi seorang pengusaha itu selalu tidak takut untuk membuat impian. Impian 1 sudah tercapai, segera membuat impian berikutnya. Di breakdown-kan, dibuat kecil-kecil. Kalau Anda pengen omset, taruhlah tadi ya banyak ya, omset banyak gitu, diturunkan. Berarti sehari saya harus ada omset yang kecil. Kalau dari besar dibikin kecil, nanti lama-lama akan tercapai, Bu. Tapi kalau kita lihat jumlahnya dulu yang besar, kita akan bingung, apa bisa saya mencapai seperti itu? Apa bisa saya bisa beli mobil dengan harga 200 juta? Belum sudah takut dulu. Padahal ada caranya. Dibuat kecil-kecil biar mudah dijangkau. Bahkan tiap hari kita lakukan, tiap hari lama-lama akan menjadi banyak. Seorang yang sukses selalu memiliki sebuah impian. Meskipun sudah mewujudkan impian tersebut, tapi akan membuat impian berikutnya, sehingga akan termotivasi dalam menjalankan bisnis ini. Ya, itu kekuatan sebuah impian. Apalagi kalau sudah di bawah alam sadar kita. Bangun tidur yang ada hanya foto mobil. Mau tidur, foto mobil. Mau mandi, mobil. Mau pergi sama suaminya, dikira mobil gitu ya suaminya. Jangan seperti itu, Bu. Jadi pokoknya kalau udah di bawah alam sadar, setiap aktivitas yang kita keluarkan itu ya akan mengacu ke sebuah impian tadi. Lagi pergi jalan-jalan sama anak-anak, sama suami, ketemu orang yang diceritakan Sunhope. Kan kita nggak pernah tahu kita akan closing di mana kan, Bu? Iya, jadi katanya 1 meter dari jarak kita itu kantor kita. Berarti Anda bisa saya prospek ya. Iya, itu contohnya seperti itu. Jadi nafasnya nafas closing, jalannya jalan closing, mau makan closing gitu ya. Karena impiannya sudah di bawah alam sadar. Nulisnya aja udah closing terus. Tidak, Bu, maksud saya aktivitas kita mengarah ke impian kita. Bahkan WhatsApp kita, media sosial kita yang lain itu sudah nafasnya nafas Sunhope, pengennya closing terus. Enggak apa-apa, Bu, karena untuk sebuah impian kita, bos kita. Iya. Nah, sikap kita terhadap sebuah impian itu bagaimana? Hanya pengen saja? Atau memang harus tercapai apapun yang terjadi? Mau hujan, ya? Iya, harus tercapai. Walaupun mau hujan angin, hujan abu, hujan air, ya harus tercapai. Mau ada yang menilai atau tidak harus tercapai. Kita harus membuktikan bahwa kita mampu. Karena kalau tidak tercapai, efeknya apa? Mungkin kita malu pada diri sendiri, malu pada orang lain yang sudah melihat aktivitas kita. Ya. Apalagi kita berani ngomong-ngomong, wah 1 tahun ke depan saya bakal beli mobil baru. Ya, itu menambah semangat kita untuk mencapai impian kita. Malu rasanya kalau tidak sampai tercapai.
Nah, untuk sukses di bisnis ini Anda harus mempunyai sikap yang positif. Anda harus yakin bahwa Anda akan berhasil di bisnis ini. Berpikir positif akan membuat Anda terus bertahan dan akhirnya sukses di bisnis ini. Nah, komitmen untuk sukses, kalau kita sudah punya impian yang pasti, maka kita harus punya langkah-langkah berikutnya, yaitu komitmen untuk selalu fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Jadi memandang sebuah masalah adalah sebuah tantangan. Biasanya orang-orang yang suka pada tantangan, dia akan lekas sukses karena tidak takut menyerah, tidak takut ditolak. Ya, ditolak saat itu saja, nanti setelah pulang selesai, sudah enggak teringat lagi. Saya sering seperti itu ya, Bu. Sehari kadang-kadang ditolak 3 kali gitu ya. Sudah lupa rasanya, apalagi kalau setelah itu closing ya. Malah kadang-kadang saya pikir lucu gitu. Iya ya, saya di sini diterima, di sana ditolak, di sana dicibir, diterima lagi. Jadi udah apa ya? Udah enggak terasa lagi kecewanya. Sudah lupa rasa kecewa itu kayak apa, Bu? Ya. Saking banyaknya kecewa. Dan dikecewakan, tapi tidak membuat kecewa. Jadi jangan takut. Iya. Komitmen Anda untuk menjadi distributor inti. Distributor inti itu yang seperti apa? Kalau kita menjadi seorang distributor inti dan membuat mitra kita menjadi seorang distributor inti pula, maka akan tercipta sebuah jaringan yang menjadi distributor inti. Contohnya, satu nih, bukan contoh ya, poin untuk menjadi seorang distributor inti. Memiliki buku impian. Di sini yang sudah mempunyai buku impian, boleh tunjuk tangan? Oh, baru 1, baru 2, 3, 4 saya, 5 yang di belakang sana. Tepuk tangan yang sudah punya buku impian. Berarti Anda segera membuat buku impian untuk sukses yang berikutnya. Kalau belum punya, Bu, nggak bisa tuh tertanam di bawah alam sadar kita. Yang ada hanya omongan. Aku pengen beli mobil, tok. Tapi ketemu orang yang mengejek kita lupa. Ada angin banter, lupa, ngeyup. Gitu, jadi lupa. Jadi ada tantangan sedikit, kita sudah takut. Tapi kalau ditulis, ditolak, lihat buku impian, semangat lagi, senyum lagi.